Mas Lukman Hakim, monggo sebagai penangkap. Kau tadi Mas Dipo Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah sangat banyak mendengar saya mungkin tidak bertemu dengan para cucu ya. Jadi saya pelanjut Dipo, dalam banyak hal saya pelanjut Dipo. Itu sebabnya saya sangat menghargai sekali adanya museum ini. Bapak sebagai yang punya jabatan dan meresmikan ini sangat penting. Saya kemarin baru bertemu dengan ada ikatan alumni Habibie, orang-orang yang dikirim sekolah sama Habibie, dan kebetulan saya senior di situ. Ya. Ke seluruh Indonesia ada 5.000 program PhD yang dibuat oleh Pak Habibie. Saya kan selama ini tidak pernah bercerita kepada mereka siapa saya. Terus mereka waktu jalan pagi bercerita, saya bilang saya ini pernah ditahan sama Presiden Soeharto atas dasar undang-undang subversif. Undang-undang subversif itu siapapun yang ditahan itu tidak akan apa-apa kalau dijamin selama 1 tahun, karena undang-undang itu membolehkan orang ditahan tapi tidak diapa-apakan. Bisa dibayangin Pak, saya adalah orang yang ditaruh di RTM Guntur. Mungkin Pak Agus belum ya, masih kolonel gitu. Tapi saya ya tahun 77 belum Pangdam belum ya Pak. Nah, karena Pangdamnya pasti Pak Norman Sasono dan itu. Tapi bentuk daripada saya tidak pernah mengalami fisik ya, tetapi bentuk ancamannya luar biasa. Jadi dari sel paling depan ke dalam itu ada 6 kunci. Jadi saya bisa membayangkan mungkin kalau ada satu korslet listrik, maka matinya itu adalah mati demikian. Masih angker sekali itu. Nggak tahu sekarang ya, setelah banyak para koruptor ditaruh di situ, nggak tahu mungkin berubah ya. Saya begitu masuk ke dalam itu, ada tahanan yang paling senior itu sambil membawa rantai itu dia pukul dindingnya gitu. Saya langsung di dalam, nanti saya ngalamin. Itu di depan petugas itu Pak. 1 tahun. Jadi itu pentingnya Pak. Jadi membangun museum ini ada 1 tonggak, paling tidak ini tempat kita bisa kayak gini dan kita jaga. Karena memang Pak, generasi yang di belakang itu pelupa. Beruntung Pak Dipo dia punya uang dan punya apa, dia bisa bikin buku banyak. Saya ini lagi merayap menulis sendiri Pak. Jadi saya ditahan dan mungkin di seluruh Indonesia itu waktu itu ada 3.000-4.000 orang ditahan. Kemudian keluar sedikit demi sedikit. Akhirnya kira-kira nggak sampai 10 orang yang diadili. Salah satunya saya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jenderal Nasution yang sangat luar biasa memfasilitasi saya. Saya diajar bagaimana dalam wawasan yang saya terbentuk itu. Karena Pak Nas itu mungkin setiap 2-3 minggu kami datang ke sini Pak, atau Hatta itu mencatat, Hatta Taliwang. Dan bukan hanya itu Pak, ini cerita di belakang itu. Ada 2 ajudannya itu yang bukan punya hotline nama saya. Jadi itulah hebatnya zaman Pak Harto. Betapapun kejamnya kita ditahan di apa, tapi diplomasi tingkat tinggi jalan. Memang sangat khusus sekali pada UI. Waktu saya masuk itu adalah situasi di mana ITB anti sekali karena ada peristiwa pertandingan Rene Konrad, ya. Rene Konrad itu, jadi sangat anti semua. Tetapi UI dari pendahulu saya, Haryadi Darmawan itu membuat semacam cooling gitu, di mana mahasiswa UI pertama kali datang ke
Akademi Militer. Itu ya, ada Bapak Ketua Dewan, Haryadi Damawan Ketua Dewan, dan kebetulan Ketua Tentara. Jadi akan diciptakan bagaimana ya supaya Pak Nas ini sangat khawatir sekali, karena pemimpin-pemimpin mahasiswa itu harus tahu semuanya. Saya waktu itu sudah disebut, nanti ada anak muda-muda, kamu cari yang namanya Faisal Tanjung. Waktu itu saya pikir masih kapten apa ya, tapi dia sudah menyebut nama itu. Jadi itulah Pak, bagaimana saya beruntung itu untuk mendapatkan petua-petua langsung dari beliau itu. Dan pada saat kritis Pak, itu ajudan itu pernah datang ke rumah indekos saya, dia bilang, Pak, hati-hati, hari ini jangan ada kegiatan fisik karena nanti akan jatuh korban. Jadi tentara yang mau berangkat ke tim-tim itu diambil dari Malang, dibawa ke sini. Dan kami semua biasa dengan senjata terhunus semua tuh, dan mereka belum makan Pak, ditaruh di itu. Tapi informasi dari ajudan Pak Anas itu sangat membantu kita untuk cooling atau. Tapi bahkan ada sekali dia bilang, Pak, hari ini nggak apa-apa, Bapak bisa pidato, bisa apa. Yang mengawal kita itu adalah dari RPKAD. Jadi informasi-informasi semacam itu mendewasakan kita. Kapan kita harus mundur dan kapan kita harus siap. Saya pada waktu pengadilan itu, ku dengar Indonesia memanggil. Nah itu buku pertama yang saya buat dalam pelantikan itu. Tapi sesudahnya itu saya, Dipo, dan banyak teman itu rata-rata berhadapan dengan Daud Yusuf. Daud Yusuf itu sangat melecehkan aktivis-aktivis. Dia mengatakan dalam pidato-pidato aktivis itu bodoh, aktivis itu banyak pelarian, tidak selesai sekolah atau apa. Jadi itu membekas pada kita. Jadi 2-3 tahun setelah lulus itu saya Dipo dan banyak teman itu sekolah ke mancanegara, dan kita balik keadaan berubah. Pak Kiflan menjadi Kaskostra dan macam-macam, ya keadaan berubah gitu, dan di mana situasi ini yang membutuhkan kita juga. Jadi saya lihat pemerintahan Habibie, SBY itu menempatkan para ilmuwan dan yang non partai itu masih mendapat tempat. Nah sekarang ini kan terjadi betul-betul pelecehan dari semua jabatan-jabatan itu tidak dipilih berdasarkan background, tapi jatah-jatah yang dari partai-partai tidak ada, walaupun mereka doktor semua Pak. Jadi saya melihat, saya punya catatan gitu, orang masuk DPR itu banyak sekali, tapi nanti menjelang selesainya dia doktor, bukan macam Pak Kiflan, tapi tidak pernah sekolah, tapi dia doktor, tidak tahu dari mana. Ini yang rusak Pak. Jadi keadaan kita memang sedang diacak-acak dan kita berubah dari situasi. Inilah yang memprihatinkan kita, dan saya juga melihat ya teman-teman dari UI Watch itu masih mencurahkan waktu untuk menjaga. Tapi tidak gampang karena memang situasi sudah dibuat demikian rupa, melupakan yang lalu dengan cepat, seakan-akan sekarang ini teman-teman PKI itu, yang saya sangat tahu ada yang dirjen Pak, bekas anak buah saya itu, dan itu yang mendesain semua konsep-konsep pendidikan kita. Luar biasa Pak. Jadi langkahnya itu ya, dan termasuk kelompok bayangan? bukan bayangan, yang sekarang mendesain kebijakan-kebijakan itu. Pendidikan. Jadi demikian, saya kira saya banyak ini saya ucapkan terima kasih Pak, penghargaan pada Pak Agus tadi, Bapak Kasal, Bapak Surarko, yang selalu saya ikuti di media sosial, termasuk Bang Kiflan. Bang Kiflan juga perjuangan pada DRT. Ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.